Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang yang namanya ruang vektor. Ya, kita akan ngomongin tentang ruang vektor. Sebelumnya pasti terdengar asing ya, ruang vektor itu seperti apa, karena di tingkat SMA itu tidak diajarkan ruang vektor, karena ruang vektor ini termasuk materi untuk tingkat mahasiswa. Nah, ini ruang vektor. Di dalam ruang vektor ini banyak ya, banyak pembahasan banyak ya. Yang pertama ada namanya ruang vektor dan ruang bagian. Ini kekecilan ya. Tunggu deh kok 100. Ya. Ada namanya ruang vektor dan ruang bagian. Yang kedua, ini ada namanya kombinasi linear, rentang dan kebebasan linear. Yang ketiga ada namanya basis. Yang terakhir nanti kalau ada waktu masih kita latihan ya. Nah, dan ini materi sudah saya kirim ya ke Google Classroom, dan harapannya setidaknya dibaca materinya gitu ya. Nah, oke. Yang pertama ruang vektor. Ya. Ini definisinya. Kalau kita punya V, ini ada sembarang himpunan tak kosong dari objek di mana ada dua operasi ya. Yang pertama operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, di sini operasi penjumlahan ini suatu aturan yang menghubungkan setiap pasangan objek U dan V yang ada di V. Nah, dengan objek U tambah V yang disebut jumlahan U dan V. Nah, maksud dari penjumlahan ini, saya tunggu kegedean ini kayaknya. Nah, maksudnya kalau kita punya U sama V, ini berada di misalnya V besar ya, maka jumlahan U tambah V ini juga harus berada di dalam V besar. Ya, ini maksud dari aturan penjumlahannya. Nah, sekarang ada namanya aturan perkalian skalar. Nah, aturan perkalian skalar ini suatu aturan yang menghubungkan setiap skalar K dengan objek U yang ada di V dengan objek KU ya, yang disebut dengan perkalian skalar U dengan K ya. Nah, dari maksud ini kalau kita punya U ini anggota di dalam himpunan V, dan kita punya K ini ada bilangan real ya, maka hasil kali K dengan U ini berada di dalam V ya. Ini aturan dalam perkalian skalar ya. Nah, di ruang vektor itu sendiri U tambah V sama K tambah U ini definisinya berbeda ya. Nah, ini definisinya berbeda tergantung dari soal yang dikasih. Nah, misalkan kalau misalnya U-nya U1 U21 gitu ya. Terus V-nya U1 U2 U3. Nah, terus V-nya V1 V2 V3. Nah, nanti kalau misalnya kita jumlahkan ya, nanti ini bisa seperti ini bentuknya. U1 tambah V1, U2 tambah V2, ini bisa seperti U1 U2 tambah V3, tunggu ya. Tunggu ya. U1 V2 V3 tambah V1 V2 V3. Nah, ini tergantung, ini bisa contoh seperti ini ya. Ini tergantung dari definisi yang diberikan terhadap penjumlahannya sama definisi terhadap perkaliannya ya. Bisa saja penjumlahannya itu seperti penjumlahan vektor pada biasanya. Misalnya U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan U3 tambah V3. Yang K juga bisa sama. Itu tergantung definisinya ya. Semua tergantung definisinya.
Nah, di ruang vektor itu sendiri ya, ini ada aksioma yang harus dipenuhi ya. Kalau kita yang ini ya, kalau kita punya U, V, W, ini anggota V, ini ada himpunan tak kosong, dan kita punya K dan L, ini merupakan skalar, maka V dinyatakan ruang vektor jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Ya, di sini aksiomanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 aksioma. Nah, 10 aksioma ini harus dipenuhi ya. Harus terpenuhi semua. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, ya maka itu tidak disebut sebagai ruang vektor. Ya. Maka 10-10-nya ini harus dipenuhi. Yang pertama, jika kita punya UV anggota dalam V besar, maka U tambah V juga harus berada di dalam V besar. Yang kedua, kalau kita punya U tambah V, itu hasilnya sama dengan V tambah U. Ini komutatif ya. Komutatif terhadap penjumlahan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau kita punya U tambah V tambah W, ini sama dengan U tambah V ditambah W. Ini asosiatif. Terhadap penjumlahan. Yang keempat, kalau kita punya 0 ya, vektor 0 ini berada di V, sehingga U tambah V, 0 tambah U, ini sama dengan U tambah 0, ini sama dengan U. Nah, ini maksudnya ada bilangan elemen. Ya. Nah, bilangan elemen yang mana? Bilangan elemennya itu yang 0 ya. Nah, yang poin kelima, untuk setiap U ini anggota di V, terdapat negatif U yang berada di V juga. Sehingga kalau kita jumlahkan U tambah negatif U atau negatif U tambah U, ini sama dengan 0. Nah, maksud poin kelima ini ada inverse. Ya, ini ada inverse. Oh ya, ini ya ingat ya, kalau ada Bambang ini dibaca untuk setiap atau untuk semua. Nah, ini dibacanya untuk setiap atau untuk semua. Kalau yang kebalik, ini artinya terdapat. Bisa terdapat, bisa ada. Ya. Nah, lanjut ya. Yang poin ke-6, jika kita punya K sembarang skalar, U tambah kita dan U ini anggota di V, maka KU ini juga harus berada di V. Ya. Kemudian yang ketujuh, kalau kita punya K dikalikan U tambah V, ini hasilnya sama dengan KU tambah KV. Ya ini berarti distributif ya. Kalau ke-8, kalau kita punya K tambah L, ini sama dikalikan U, ini sama dengan KU tambah KL. Ini juga distributif. Yang poin ke-9, K dikali L tambah U, K dikali LU, ini akan sama dengan KL dikalikan U. Ini asosiatif terhadap perkalian. Ya. Yang terakhir, kalau kita punya 1 dikalikan U, ini sama dengan U. Ya. Ini 10 aksioma harus dipenuhi ya. 10 aksioma ini harus dipenuhi. Nah, kalau terpenuhi, maka bisa kita sebut sebagai ruang vektor. Ada satu yang tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai ruang vektor. Sebagai contoh ya, kita punya V, ini himpunan di ruang dimensi 3.
dengan operasinya didefinisikan seperti ini ya. U tambah V ini sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan U3 tambah V3. Dan KV ini sama dengan K V1, KV2, dan KV3. Tunjukkan apakah V ya, V yang besar ini ya, himpunan V ini merupakan suatu ruang vektor di ruang dimensi 3. Ya, berarti kalau kita mau tunjukkan, maka ini 10 aksioma ya harus terpenuhi. Ini 10 aksiomanya harus terpenuhi. Berarti yang pertama ya, ini kalau bisa sesuai urutan ya. Kalau mau buktikan ruang vektor ini sesuai urutan dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 sampai ke nomor 10. Harus sesuai urutannya ya. Biar tidak bingung. Yang pertama ya, jika kita punya UV anggota di V besar, maka U tambah V juga harus berada di V besar. Akan dibuktikan bahwa U tambah V berada di V besar. Yang pertama, ambil sembarang UV anggota di V besar. Sehingga U-nya ini ya, U-nya kita punya U1, U2, dan U3. V-nya kita punya V1, V2, dan V3. Ini 3 komponen karena ini ya, ruang dimensi 3. Ini ruang dimensi 3, maka U dan V-nya ada 3 komponen. Kemudian, ini kita jumlahkan. U tambah V, ini hasilnya sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan U3 tambah V3. Ini masih berada di dalam himpunan V. Ya, karena ini berdasarkan definisi ya. Definisi yang ada di soal ini. Berdasarkan ini ya. Maka poin nomor 1 bisa kita simpulkan bahwa U tambah V ini sama anggota di dalam V besar. Karena berdasarkan definisi yang ada di soal ya. Kemudian yang nomor 2, kita akan buktikan bahwa U tambah V ini sama dengan V tambah U. Ya, berarti kita ambil sembarang U, V ini anggota di V dengan U-nya ini ya, U-nya U1, U2, U3, dan V-nya V1, V2, V3. Sehingga ini kita jumlahkan ya, U tambah V ini sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan U3 tambah V3. Ini bisa kita tukar ya posisinya, jadi V1 tambah U1, V2 tambah U2, dan V3 tambah U3. Atau ini bisa kita tulis seperti ini, U tambah V ya. Sehingga poin kedua terbukti ya bahwa U tambah V akan sama dengan V tambah U. Poin ketiga, U tambah V tambah W ini sama dengan U tambah V ditambah W. Ya. Angkanya masih sama ya, kita ambil sembarang U, VW anggota di V besar. Yang mana U-nya ini ya, U1, U2, U3, V-nya ini V1, V2, V3, dan W-nya W1, W2, W3. Nah, di sini kita tambahkannya U tambah VW. Ini berarti U1 ditambah V1, W1, U2 ditambah V2, W2, U3 tambah V3, W3. Ini bisa kita tulis seperti ini ya. U1 tambah V1 tambah W1. U2 tambah V2 ditambah W2. U3 tambah V3 tambah W3. Ya. Bentuk seperti ini sama aja seperti bentuk ini sama aja bentuknya seperti ini ya. U tambah V ditambah W. Kan di sini berarti ya. Kalau di sini kan yang di dalam kurung UV ya, maka di sini kita tulis juga UV-nya di dalam kurung. Nanti ditambah W. Jadi dari sini terbukti bahwa ya U ditambah VW ditambah V tambah W ya, ini akan sama dengan U ditambah V ditambah W. Maka poin ketiga terbukti. Yang poin keempat, kalau terdapat vektor 0 di V sehingga 0 tambah U ini akan sama dengan U tambah 0.
Nah, berarti kita ambil sembarang U ya di V besar dengan U-nya U1, U2, dan U3. Sementara ini terdapat ya vektor 0 yang juga berada di V. Ya, sehingga nanti vektor 0-nya ini ya 0, 0, 0. Sehingga kalau kita jumlahkan U tambah 0 ini hasilnya sama dengan U1 tambah 0, U2 tambah 0, dan U3 tambah 0. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tulis seperti ini juga. Ya, 0 tambah U1, 0 tambah U2, dan 0 tambah U3. Ya, atau ini sama dengan 0 ditambah U. Ya, atau ini bisa kita tulis seperti ini ya. U1 tambah U2 tambah U3. Jadi, terbukti bahwa 0 tambah U ini akan sama dengan U tambah 0, ini akan sama dengan U. Ya. Maka poin keempat ini terbukti bahwa ada bilangan elemen. Ya. Kemudian yang kelima, untuk setiap U anggota V ini terdapat negatif U yang juga berada di V. Sehingga jika kita tambahkan U tambah negatif U atau negatif U tambah U, ini harus hasilnya sama dengan bilangan elemen atau bilangan identitasnya gitu ya. Bilangan identitasnya. Nah, jadi untuk membuktikannya, kita ambil sembarang U anggota di V besar. Nah, dengan U-nya seperti ini. U-nya U1, U2, dan U3. Dan terdapat negatif U yang juga berada di V ya. Dengan negatif U-nya seperti ini ya. Negatif U1, negatif U2, dan negatif U3. Sehingga kalau kita jumlahkan U ditambah negatif U ini sama dengan U1 tambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2, dan U3 ditambah negatif U3. Atau bisa kita tulis kebalikannya ya, negatif U1 tambah 1, negatif U2 tambah 2, dan negatif U3 tambah 3. Ini ya, misalnya kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0 semua ya. Nah, dari sini bisa terbukti bahwa U ditambah negatif U dan negatif U ditambah U ini hasilnya sama dengan 0. Maka poin kelima terbukti. Nah, kemudian yang poin ke-6, jika kita punya K ini sembarang sekalar, ya, berarti bebas ya, bisa 0, bisa 1, negatif 1, dan berapapun. Dan kita punya U juga yang berada di V besar, maka di sini KU harus berada di V besar. Buktinya kita ambil sembarang U di V besar dengan U-nya ini ya, U1, U2, dan U3. Dan kita punya K ini adalah sekalar, sehingga K dikalikan V, iya seharusnya ini U ya. K dikalikan U ini akan sama dengan K dikalikan U1, U2, dan U3. Ini K-nya dikalikan ke dalam ya. Nanti didapat KU1, KU2, dan KU3. Yang mana ini berdasarkan definisi di soal ya. KU1, KU2, dan KU3 ini berada di dalam V. Ya. Terbukti bahwa KU ini berada di dalam V. Ya. Berarti poin 6 terbukti. Poin ke-7. K dikalikan U tambah V hasilnya sama dengan KU ditambah KV. Untuk buktinya, ini kita ambil sembarang UV anggota di V besar dengan U-nya ini ya, U1, U2, U3, dan V-nya V1, V2, V3. Sehingga K dikalikan U tambah V ini hasilnya sama dengan K dikalikan U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan U3 tambah V3. Nah, di sini K-nya kita kalikan ke dalam ya. Nanti dapat K dikalikan U1 V1, K dikalikan U2 V2, dan K dikalikan U3 V3. Nah, yang ini sama aja. K-nya kita kalikan ke dalam lagi. KU1, KV1, KU2, KV2, dan KU3
KV3. Dari sini ini hasilnya sama aja seperti ini ya, KU ditambah KV. Jadi terbukti bahwa K dikalikan U tambah V hasilnya sama dengan KU ditambah KV. Maka poin ke-7 terbukti. Nah, poin ke-8. Nah, K tambah L dikalikan U, ini hasilnya sama dengan KU ditambah LU. Nah, buktinya kita ambil sembah U anggota dalam V ya, dengan U-nya U1, U2, dan U3. Di sini baru K tambah L dikalikan U, ini hasilnya sama dengan K ditambah L dikalikan U1, U2, U3. Terus KL-nya kita kalikan ke masing-masing U. Jadi nanti dapat KL U1, K tambah L U1, K tambah L dikalikan U2, dan K tambah L dikalikan U3. Ya, ini hasilnya sama aja seperti KU1, L1, KU2, LU2, KU3, LU3. Ini bisa kita pisah ya, berdasarkan U dengan K dengan L. Ini jadi satunya seperti ini ya. K U1 L2, K U1 U2 U3, K ini L U1 U2 U3, atau ini hasilnya sama dengan ini ya, KU tambah LU. Jadi poin ke-8 terbukti bahwa K ditambah L dikalikan U, ini hasilnya sama dengan KU ditambah LU. Poin 8 terbukti. Poin ke-9. K dikalikan LU, hasilnya sama dengan KL dikalikan U. Nah, untuk buktinya, kita ambil sembah U berada di V besar, dengan U-nya ini U1, U2, U3. Nah, selanjutnya, kita kalikan K dikali LU, ini hasilnya sama dengan K dikalikan L dikalikan ya, U1, U2, U3. Atau bisa kita tulis K dikalikan L1, K dikalikan LU1, LU2 dan LU3, atau bisa kita tulis seperti ini ya, KLU1, KLU2, KLU3. Nah, ini KL-nya kita bikin dalam kurung seperti ini ya, biar memudahkan. KLU1, KLU2 dan KLU3. KL-nya ini bisa kita keluarkan, jadinya seperti ini. KL U1, U2 dan U3, atau KL dikalikan U. Maka poin ke-9 terbukti bahwa K dikalikan LU hasilnya sama dengan KL dikalikan U. Poin ke-10. Nah, 1 dikalikan U, ini hasilnya sama dengan U. Buktinya kita ambil sembarang U anggota di V dengan U-nya ini ya. U1, U2, dan U3. Dan kita kalikan 1 dikalikan U, ini hasilnya sama dengan 1 dikalikan U1, U2, dan U3. Atau kita kalikan 1 U1, 1 U2, dan 1 U3. Ini hasilnya sama dengan U1, U2, U3, atau sama dengan U. Maka terbukti bahwa 1 U ini sama dengan U. Ya. Nah, karena 10 aksioma terpenuhi, terbukti ya, maka V ini adalah ruang vektor di ruang dimensi 3. Oke, itu adalah pembuktiannya. Jadi kalau membuktikan berarti ke-10-nya harus dibuktikan, harus terpenuhi semuanya. Oke, ini contohnya ya. Nah, contohnya himpunan 0 juga merupakan ruang vektor. Himpunan ruang berdimensi n ini juga merupakan ruang vektor. Himpunan matriks yang bujur sangkap ini juga merupakan ruang vektor. Himpunan matriks yang ukurannya m dikalikan n ini juga ruang vektor. Dan yang kelima, himpunan fungsi bilangan real atau nilai real juga merupakan ruang vektor. Dan masih banyak lagi ya, dan lain-lain. Yang nggak hanya di 5 ini, di apa? Contoh lain banyak, nggak hanya ini saja ya.
Oke, ini contoh ya, contoh yang terakhir. Nanti kita tanya jawab ya. Contoh, kalau kita punya V besar, himpunan V ini berada di ruang dimensi 2. Dan kita punya U, V di anggota di V besar, di mana U-nya ini ya U1, U2, dan V-nya V1, V2. Dan didefinisikan U tambah V seperti ini bentuknya. U1 tambah V1 ditambah U1 V1. U2 tambah V2 tambah U2 V2. Dan perkalian sekarang ya, perkalian dengan K-nya ini KU ini hasilnya sama dengan U1 dan KU2. Di sini hanya ini aja ya, KU2 saja yang dikalikan ya dengan K. Ini definisinya ya, berdasarkan definisi ini. Nah, berdasarkan ini ya, katanya ini bukan V, himpunan V ini ya, ini bukan merupakan ruang vektor. Karena di poin ke-7 sama poin ke-8 ini tidak terpenuhi. Ya, selain itu terpenuhi. Ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sama 10 itu terpenuhi. Tapi poin ke-7 sama poin ke-8 tidak terpenuhi. Ini buktinya ya, bukti poin ke-7. Ini yang pertama kita punya tadi K dikalikan U tambah V ya. Ini hasilnya sama dengan K U tambah V di sini. Ya. Ini pakai definisi ini. Pakai definisi ini ya. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi nanti dapat K dikalikan U1 tambah V1 ditambah U1 V1, U2 tambah V2 ditambah U2 V2. Nah, terus nanti K-nya kita balikan. Nah, kita kalikan ke dalam dengan pakai definisi seperti ini. Ya, untuk perkalian sekarang ya pakai definisi seperti ini. Nanti didapat karena yang ini hanya di U2 saja yang dikalikan K atau di setelah koma ya. Maka yang ini K yang ini hanya masuk ke sini saja. Ya. Nanti diperoleh bahwa U1 tambah V1 tambah U1 V1 ini koma K dikalikan U2 tambah V2 tambah U2 V2. Oke, sampai sini kita stop dulu. Kita tandakan dengan bintang. Nah, kemudian ini kayak gini ya. K U tambah V ini sama dengan KU ditambah KV. Nah, buktinya bisa ke kiri saja, dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri, atau bisa pakai keduanya. Kita pakai ke kiri dan kita pakai kanan, kita cocokkan. Gitu ya. Nah, di sini saya pakai kanan dan kiri ya. Biar kita cocokkan apakah sama apa tidak. Nah, kemudian KU ditambah KV ini sama aja. Ini perkalian sekarang ya. Berarti U1 tambah K2, U1 KU2 tambah V1 KV2. Selanjutnya untuk penjumlahan ini ya, definisi penjumlahannya pakai yang ini. Pakai yang seperti ini ya. Nanti dapat berarti untuk yang itu ya, untuk yang sebelum koma U1 V1 ditambah U1 V1. Selanjutnya KU2 tambah KV2 tambah KU2 KV2. Atau yang ini bisa kita sederhanakan seperti ini ya. U1 tambah V2 tambah U1 V2 dikalikan K dalam kurung U2 tambah V2 ditambah K U2 V2. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di poin kedua ya. Dari bintang 1 sama bintang 2, di sini ada perbedaan di sini. Kalau diperhatikan ini ada perbedaan di sini ya. Ya di bintang 1 di depan U2 V2 tidak ada nilainya. Nilainya hanya 1 ya. Sementara di U2 V2 di depannya ada K ya. Karena ini tidak sama ya. Karena ini ada memuat di sini ada K tapi di sini tidak ada K, maka bisa kita simpulkan ini ya. K U tambah V ini tidak sama dengan KU ditambah KV. Maka poin ke-7 tidak terbukti ya.
Nanti poin ke-8 angkanya sama saja ya. Nanti juga poin ke-8 ini juga tidak ya. Nah, karena ada yang tidak terpenuhi, maka ini ya himpunan V di ruang dimensi 2 dengan definisi penjumlahannya ini dan perkalian skalanya ini bukan merupakan ruang vektor. Ya. Karena poin ke-7 sama poin ke-8 tidak terpenuhi. Oke, sampai sini dulu. Napas dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan untuk yang ruang vektor? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk U dan V itu bisa berbentuk angka atau hanya dalam bentuk variabel seperti itu, Pak? Terima kasih. Untuk pembuktiannya pakai ini ya, dalam variabel bentuk seperti ini ya. Jangan pakai angka. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Itu nanti model soalnya berarti berbentuk angka atau hanya seperti itu? Kebanyakan seperti ini ya. Pakai variabel, kebanyakan nggak pakai angka. Jadinya nanti soalnya itu juga pakai KUV gitu? Iya, soalnya seperti ya contoh ya seperti ini lah minimal contoh soalnya gitu. Nggak pakai angka. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Tapi ada ya contoh yang pakai angka. Misalkan U1, U2-nya di dimensi 2 ya. Misalnya U tambah V, ini definisinya bisa seperti ini ya. U1, V1 ditambah U2, V2, 1. Ini juga bisa seperti ini definisinya. Ya, tapi kebanyakan angkanya nggak pakai angka gitu kebanyakan. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya tunggu dulu ya, ngambil minum dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, bisa kita lanjut ya. Sekarang kita akan diskusi tentang ruang bagian. Ya, definisinya suatu himpunan bagian, misalkan W, ini dari suatu ruang vektor V, disebut ruang bagian atau subruang atau subspace dari V jika W adalah suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skala yang didefinisikan di V ya. Jadi ini kalau kita punya V ya, ini V, ini di W, ini W ya. Nah, yang mana V-nya ini ruang vektor. Nah, W dikatakan ruang bagian. Bagian di V jika W-nya ini memenuhi 10 aksioma. Ya. Jika W-nya memenuhi 10 aksioma. Tapi di sini ya, kan 10 aksioma itu kebanyakan ya.
untuk membuktikannya. Nah, jadi di sini ada teorema untuk mempersingkat pembuktian bahwa itu ruang bagian. Ya. Jika W adalah suatu himpunan tak kosong, bisa himpunan lebih dari satu vektor ya. Dari suatu ruang vektor V besar, maka W adalah ruang bagian dari V besar jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ya. Yang pertama, U tambah UV ini berada di W, maka jumlahan U tambah V ini juga harus berada di W. Ya. Yang kedua, jika kita punya K sekalar ya, nah, dan kita punya U-nya ini berada di W, maka hasil kali KU ini juga harus berada di W. Ya, cukup buktikan bahwa dua ini sudah terbukti, maka W yang kita punya atau himpunan kita punya itu bisa disebut sebagai ruang bagian. Tidak harus 10 aksioma itu dipenuhi. Cukup 2 aksioma ini yang harus dipenuhi saja. Ya. Tapi kalau ruang vektor itu ke-10-nya harus dibuktikan. Ya, tidak bisa hanya 1 atau poin 1 sama poin ke-6 saja, tapi ke-10-nya harus dibuktikan. Oke, di sini ya kita contoh aja biar mudah dimengerti ya. Nah, tunjukkan bahwa himpunan W ini adalah himpunan semua matriks order 2x2 di mana setiap unsur diagonal utamanya ini adalah 0. Apakah ini merupakan ruang bagian dari ruang vektor untuk matriks 2x2? Ya. Nanti kalau kita punya W, ya W-nya itu bentuknya seperti ini. 0W1 dan 0W2. Nah, untuk W-nya seperti itu ya. Berarti di sini ya. Yang pertama kita ambil sembarang A, B, anggota di W dengan A-nya seperti ini ya. 0A1, A2, 0 dan B-nya 0B1, B2 dan 0. Nah, di sini kan W di sini definisinya tadi apa? Ini W2 ya, sini 0. Nah, W di sini himpunan matriks yang ukurannya 2x2 dan diagonal utamanya 0 semua. Yang A berarti juga sama, A-nya harus mengikuti W-nya. Berarti A-nya ini 2x2 dan di diagonal utamanya ini harus 0. Dan B-nya juga sama, ukurannya 2x2 dan di diagonal utamanya ini harus 0. Ya. Nah, selanjutnya di luar diagonal utama itu nilainya bebas. Ya, nilainya bebas. Maka di sini kita misalkan A1 dan A2. Yang B-nya juga sama, B1 dan B2. Lanjut. Sekarang kita buktikan ya. Karena di sini buktinya cuma 2 ini, jumlahannya harus berada di W, dan hasil kali sekarangnya juga harus berada di W. Ya, yang pertama perjumlahannya ya. A, B ini berada di W, maka A tambah B juga berada di W. Nah, maka sini ya buktinya A tambah B, ini A tambah B. Ini seperti perjumlahan matriks pada biasa ya, pada umumnya. Berarti 0 tambah 0, A1 tambah B1 di sini, A2 tambah B2 di sini dan 0. Nah, karena di sini perhatikan ya, dibentuk ini bentuknya sudah 2x2. Nah, dan di diagonal utama ini 0 semua. Ini kan sehingga A tambah B ini berada di W ya, karena bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, jika K ada sembarang sekalar dan A-nya ini berada di W, maka KA harus berada di W. Buktinya ini ya, ini enggak pakai B. KA ini hasilnya sama dengan K dikalikan A. Ini A-nya ya. Ini perkalian matriks pada sekalar ya. Nanti K dikali 0, 0, K dikali A1, KA1, K dikali A2, KA2 dan K dikali 0 dan 0 ya. Nah, ini diperhatikan ini bentuknya sudah 2x2 ya.
Dan di sini di diagonal utamanya juga 0. Ya, maka terbukti bahwa KA ini anggota di W. Ya. Nah, sehingga karena kedua teorema ini terbukti, maka W bisa kita sebut sebagai ruang bagian dari matriks ordo 2x2. Ya, karena dua poin ini terpenuhi. Oke, ini ada contoh lain. Yang pertama, garis yang melalui titik asal di ruang dimensi 3 ini merupakan suatu ruang bagian di ruang dimensi 3. Titik asal itu berarti 0,0 ya. Ada garis yang melewati 0,0, berarti itu pasti suatu ruang bagian. Ruang bagian di ruang dimensi 2, ini ada 0 dan garis-garis yang melalui titik asal ruang dimensi 2. Ya. Yang ruang bagian dari dimensi 3, ini ada 0, ada garis-garis yang melalui titik asal, ya, dan bidang-bidang yang melalui titik asal di ruang dimensi 3. Oke, contoh yang lain ya. Tunjukkan bahwa V ini merupakan ruang vektor yang ukurannya 3x1. V besar ini apakah ruang bagian di ruang dimensi 3 ya. Dengan V-nya definisinya seperti ini ya. V-nya ini sama dengan vektor A, B, AB gitu ya, dengan AB-nya anggota bilangan real, yang mana V di sini adalah himpunan bagian di ruang dimensi 3. Ini katanya bukan merupakan ruang bagian di dimensi 3 ya. Karena ya penyebabnya itu ini ya. Kalau kita ambil sembarang V, ini anggota di V besar, dengan V-nya ini A, B, AB, sehingga kalau kita kalikan dengan skalar, ya ini ada K ya. K dikalikan A, K dikalikan V ya, ini hasilnya sama K dikalikan vektor V, ini kan kalau kita kalikan hasilnya seperti ini ya. KA, KB, KA dikalikan B. Ini katanya bukan termasuk tidak berada di V ya. Seharusnya yang benar itu bentuknya seperti ini. KA, KB dan KA, KB. Bentuknya harus seperti ini ya. Tapi ternyata bentuk hasilnya seperti ini, yang mana ini bukan berada di V ya. Sehingga ini ya, himpunan V yang kita punya bukan merupakan ruang bagian di ruang dimensi 3. Ya, karena ini ya, karena perkalian ini. Dan seharusnya bentuknya seperti ini. KA, KB, KA dikali B. Seharusnya kalau mau memenuhi bentuknya seperti ini. Ya. Dan yang bentuk penjumlahannya juga sama ya. U, misalnya U tambah V. Ya. Ini A1, B1, A1, B1. Ditambah A2, B2, A2, B2. Ini sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A1 B1, A2 B2. Nah, ini juga bukan merupakan tidak berada di V ya. Kalau mau betul bentuknya harus seperti ini. A1 tambah A2, B1 tambah B2, A1 tambah A2, dikalikan B1 tambah B2. Nah, ini adalah jawaban yang sesuainya. Ya, tapi ternyata jawaban akhirnya seperti ini. Maka untuk yang penjumlahan juga mengakibatkan bahwa hasil penjumlahannya tidak berada di V besar. Ya, karena tidak berada di V besar, maka ini ya bukan merupakan ruang bagian di ruang dimensi 3. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan?
Ya. Adakah yang mau ditanyakan untuk yang ruang bagian? Kak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Yang bentuk seharusnya dari KB itu kan KA, KB, KA, KB. Ya. Itu dapatnya dari mana, Pak? Itu kan bentuknya gini ya. Kan bentuknya di sini A, B, di sini harus AB gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini berarti kan kalau di sini KA, di sini KB, berarti di sini harus KA sama KB. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya di sini hasil akhir di sini di baris ketiga cuma KAB ya, maka tidak sesuai. Seharusnya seperti ini ya. Gimana? Masih bingung kah? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Materinya banyak nih. Selanjutnya ada namanya kombinasi linear. Definisinya, suatu vektor W disebut kombinasi linear dari V1, V2 sampai Vn jika bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, W sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah bla sampai Kn Pn. Ini adalah kombinasi linear. Nah, bentuknya seperti ini. Dengan K-nya di sini adalah sekalar. Ya, angkanya bebas ya. Mau 0, 1, negatif 1 dan lain-lain. Misal contoh ya, kalau kita punya U 240 V-nya 1, min 1, 3 adalah vektor-vektor di ruang dimensi 3. Nah, yang ditanyakan, apakah vektor-vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Ya, nah, yang A, B, sama C. Ya, berarti yang A, berarti kita punya A ini akan sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2. Yang B juga sama, K1 V1 ditambah K2 V2. Yang C, K1 V1 ditambah K2 V2. Ya. Apakah bisa dibikin seperti ini ya? Berarti di sini kita cari nilai K1 sama K2-nya ya. Ini harus ada nilai ya. Jangan tidak ada ya. Misal ya, yang poin pertama akan diperiksa apakah ada K1 dan K2 sehingga memenuhi ini ya. K1U1, K2U2V2, K1U, K2V sama dengan A. Ya, dari sini bisa kita tulis seperti ini ya. K ditambah U1, K ditambah U2 sama dengan A. Atau bisa kita tulis seperti ini. 2K1 tambah K2, 4K1 min K2, 3K2 sama dengan 4, 2, dan 6. Atau bentuk seperti ini, kita tulis seperti ini ya. AX sama dengan B ya. Ini bentuk AX sama dengan B ya. Ini pasti non homogen ya. Berarti kita di sini cari nilai K-nya ada apa tidak ya. Berarti kita di sini pakai supaya dapat nilai K1, K2, di sini kita pakai OBE. Ya. Yang pertama kita buat matriks augmented-nya. Ini matriks augmented. Nah, selanjutnya baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Ya. Hasilnya seperti ini.
Kemudian baris ketiga kita tambahkan dengan baris kedua. Hasilnya seperti ini. Ya, dari hasil yang terakhir, baris pertama kita kalikan dengan setengah, dan baris kedua kita kalikan dengan negatif sepertiga. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, nah, dari hasil ini sudah termasuk eselon baris. Dari eselon baris ini kita buat SPL. Yang baris pertama ini ya, K1 ditambah setengah K2 sama dengan 2. Dan di baris kedua, K2 sama dengan 2. Nanti tinggal substitusi ke persamaan pertama, nanti dapat K-nya, K1-nya dapat 1. Karena kita punya nilai K1 dan K2 itu ada nilainya, ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa A merupakan kombinasi linear dari U dan V. Dan bisa ditulis seperti ini, A sama dengan U tambah 2V. Ya, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, akan diperiksa apakah ada nilai K1, K2, sehingga memenuhi ini ya, K1U tambah K2V sama dengan B. Tunggu. Ini ya, ini K1 dikalikan U, K2 dikalikan V sama dengan B. Atau bisa kita tulis seperti ini, atau bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini AX sama dengan B ya. Nanti solusinya kita pakai O, BE ya, untuk dapat nilai K1 dan K2. Nah, sini angkanya masih sama ya, seperti tadi. Ini matrik augmentednya. Yang pertama, OBE-nya baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Hasilnya seperti ini. Kemudian baris ketiga kita tambahkan dengan baris kedua. Hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, baris pertamanya kita kalikan setengah, dan baris keduanya kita kalikan negatif sepertiga. Hasilnya seperti ini ya. Ini ya. Dan selanjutnya kita perhatikan baris ketiga ya. Baris ketiga itu kan kalau kita buat SPL itu sama dengan 0K1, 0K2 sama dengan 9 atau 0 sama dengan 9. Yang artinya ini tidak konsisten ya. Karena tidak konsisten, maka B-nya ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear di U dan V karena efek tidak konsisten. Yang terakhir, yang bisa ada. Yang terakhir ya, apakah akan diperiksakan apakah ada K1, K2 sehingga memenuhi ini. K1U, K2V sama dengan C. Ya. Ini bisa kombinasi linear ini ya. Bisa kita tulis seperti ini. K1U tambah K2V sama dengan vektor 0. Atau bisa kita tulis seperti ini, atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini itu ya, kalau bisa kita lihat AX sama dengan 0. Ini berarti SPL. Oh, mungkin. Ya, SPL mungkin ya. Selanjutnya, berarti kita nyari nilai K1, K2. Angkanya masih sama ya. Ini matrik augmented. Pertama, baris kedua dikurangi 2 baris pertama, hasilnya seperti ini. Yang kedua, baris ketiga ditambahkan baris kedua, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian baris pertama kita kalikan setengah, baris kedua kita kalikan negatif sepertiga, hasilnya seperti ini. Nanti dari bentuk matriks ini sudah eselon baris ya. Dari matriks eselon baris yang kita punya, kita buat SPL lagi. Nanti diperoleh bahwa di baris kedua K2 sama dengan 0. Nanti dari baris pertama, nanti K1-nya sama dengan 0. Karena K1, K2-nya 0, maka ini trivial. Sehingga dengan demikian, C-nya merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Ya. Bisa kita tulis C sama dengan 0U tambah 0V. Bentuknya seperti itu. Ya. Nah. Contoh lain ya. Ini teorema ya. Jika V1, V2 sampai Vn ada vektor-vektor di dalam ruang vektor V, maka yang paling pertama
himpunan W adalah kombinasi linear dari V1, V2, dan Vn. Ini merupakan ruang bagian di V. Ya. Nanti kalau kita punya W, W-nya itu harus kombinasi linear dari ini. K1, V1, tambah K2, V2, tambah bla sampai Kn, Vn. Ya. Kalau bentuk W-nya seperti ini, maka himpunan W-nya ini adalah ruang bagian. Yang poin kedua, jika W ada ruang bagian terkecil di V yang berisi V1, V2 sampai Vn, dalam pengertian bahwa setiap ruang bagian di V yang berisi V1, V2 dan Vn pasti mengandung W. Ini teorema ya. Oke. Yang ini ada pertanyaan nggak untuk kombinasi linear? Adakah pertanyaan? Izin Pak. Iya, silakan. Berarti ini K-nya dalam bentuk bilangan K-nya itu bilangan real apa ya? Nggak harus bilangan bulat gitu Pak? Iya, bilangan real ya. Boleh pecahan segala macam gitu Pak? Iya, boleh. Boleh pecahan, boleh bilangan bulat, negatif, positif, ganjil, genap, itu boleh. Terima kasih Pak. Allah, sama-sama. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Berarti kalau kombinasi itu intinya itu K1 sama K2-nya itu ada nilainya gitu toh, Pak? Iya, betul. Hanya nanti cara-caranya itu bisa pakai yang SPL itu? Iya, betul. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya penyelesaiannya itu langsung melalui nggak melalui OBE gitu Pak, langsung melalui persamaan yang ada di matriks ini, boleh apa nggak Pak? Maksudnya melalui itu gimana? Ngeceknya gimana? Kan di sini di bagian yang setelah kata atau itu bisa disamadengankan gitu Pak, bisa langsung di yang atau yang atas Pak. Ini? Ya, itu kan sudah bisa jadi misalnya 3K sama dengan 0 gitu Pak. Oh iya, bisa. Kalau misalnya bentuknya seperti ini ya, masih mudah. Masih bisa dilihat gitu ya. Kalau bentuknya agak kompleks, ya di-OB-kan dulu. Terima kasih Pak. Oh, ya, sama-sama. Ya, ini kan SPL homogen ya. X sama dengan 0. Kita tahu solusinya itu ada trivial sama non-trivial. Ya. Kalau nanti kita dapat K-nya ini non-trivial, ya, K1 sama K2-nya non-trivial, ini kombinasi linear apa tidak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kita punya SPL homogen, kan SPL homogen itu punya dua solusi ya, trivial sama non-trivial. Nah, kalau dari contoh yang kita punya solusinya trivial. Tapi kalau di depan itu kalau misalnya ke depan kita punya soal yang mana solusinya non-trivial, maka ini termasuk kombinasi linear apa tidak? Ya, ini kan solusinya trivial ya, pasti sudah otomatis kombinasi linear. Tapi kalau ke depan ketemu soal yang non-trivial, itu kombinasi linear apa tidak? Ada mau jawab nggak? Kalau solusinya tunggal, iya. Tapi kalau solusinya tak hingga, tidak Pak. Tidak ya. Ada lagi nggak yang jawab yang lain? Termasuk Pak. Ya, alasannya kenapa? Karena SPL homogen itu tidak mungkin tidak mempunyai solusi, Pak. Pasti mempunyai solusi. Iya ya, betul. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, kalau kita punya SPL yang homogen, itu sudah otomatis kombinasi linear. Baik solusinya trivial atau non trivial ya. Kan kalau non trivial misalnya K1 gitu ya. K1 misalnya T ditambah 1, K2-nya T. Nah, di sini ya,
Misalnya K1 T tambah 1, K2-nya T. Di sini kan kita bisa pilih nilai T-nya berapa. Ya. Mau T-nya 1, mau T-nya 0, nanti kan akibatnya nilai K1 sama K2-nya pasti ada. Makanya kalau SPL-nya homogen itu pasti kombinasi linear. Sudah otomatis. Tapi kalau yang non homogen itu harus kita cek terlebih dahulu. Karena non homogen itu tidak punya solusi. Makanya kita harus cek. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aduh, enggak 1 jam. Udah cukup ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya tunggu dulu ya. Gitu ya. Selanjutnya kita akan diskusi tentang rentang. Ya. Definisinya ya. Kalau kita punya S, ini ada himpunan V1, V2 sampai Vn, yang mana himpunannya ini berada di dalam suatu ruang vektor V besar, maka ruang bagian W dari V yang mengandung semua kombinasi linear vektor-vektor di dalam S disebut ruang rentang, atau V1, V2 sampai Vn ini dapat dinyatakan bahwa disebut ruang rentang oleh V1, V2 sampai Vn, dan dapat dinyatakan bahwa vektor V1, V2 sampai Vn adalah rentang di W. Untuk menunjukkan bahwa W ada suatu ruang rentang oleh vektor-vektor di dalam himpunan S, dapat ditulis seperti ini ya. W ini sama dengan rentang S, atau W sama dengan rentang V1, V2, V3. Atau bisa kita tulis W sama dengan itu ya, kalau di buku-buku span W. W sama dengan span S. Selanjutnya, jika kita punya S ini ya, V1, V2 sampai Vn, dan S aksennya W1, W2 sampai Vn, ada dua himpunan vektor dalam suatu ruang vektor, maka rentang V1 sampai Vn ini akan sama dengan rentang W1 sampai Wn. Jika dan hanya jika untuk setiap S adalah suatu himpunan kombinasi linear dari vektor-vektor di dalam S atau sebaliknya ya. Untuk setiap vektor di S aksen adalah suatu kombinasi linear dari di dalam S. Supaya memudahkan kita pakai contoh saja ya. Tunjukkan apakah V1, V2 sama V3 ini merentang di ruang dimensi 3. Yang pertama, misalkan kita punya B. B-nya ini B1, B2, dan B3 ini vektor di dalam ruang dimensi 3. Terus di sini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V1, V2 sampai Vn dalam bentuk persamaan berikut ya. B1 ya, B sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3. Ini kombinasi linear bentuk seperti ini ya, atau dijabarkan seperti ini. Nah, kemudian kita buat SPL-nya seperti ini ya. Nah, dari SPL ini, supaya V1, V2, dan V3 ini merentang di ruang dimensi 3, cukup dibuktikan bahwa SPL di atas konsisten atau mempunyai solusi ya. Berarti dari sini cukup kita buktikan ini tunggal ya dan tak hingga ya. Kalau memenuhi dua ini maka ini disebut merentang di ruang dimensi 3. Tapi kalau ternyata SPL-nya tidak konsisten maka tidak bisa kita sebut merentang di dimensi 3.
Ya, dari sini maka ini ya tadi soalnya kita bentuk AX sama dengan B seperti ini. Ya. Kemudian kita UB-kan baris pertama baris kedua kita kurangi baris pertama dan baris ketiga kita kurangi 2 baris pertama, ya. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya baris ketiga kita tambah dengan baris kedua dan baris keduanya kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya seperti ini, ya. Nanti ini biasa, ini kita perhatikan di baris ketiga, ya. Diperhatikan di baris ketiga bahwa ini ya 0K1, 0K2 dan 0K3 ini sama dengan B3 min B2 min B1. Ya, dari sini nanti diperoleh bahwa 0 sama dengan B3 dikurang B2 dikurang B1 yang menyebabkan SPL tersebut tidak konsisten. Karena SPL-nya tidak konsisten, maka tidak dapat dibuat kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Karena itu dikatakan bahwa V1, V2, V3-nya tidak merentang di ruang vektor dimensi 3. Ya, karena ini tidak konsisten. Contoh yang lain, tunjukkan apakah V1, V2, dan V3 ini merentang di ruang dimensi 3. Makanya masih sama ya. Pertama kita buat kombinasi linear seperti berikut. Nah, dengan B-nya ini B1, B2, B3. Nah, dari kombinasi linear yang ini ya, ini kita buat bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Supaya V1, V2, V3 ini merentang di dimensi 3, cukup buktikan bahwa SPL di atas konsisten atau mempunyai solusi. Agar SPL-nya konsisten, cukup buktikan bahwa SPL AX sama dengan B dengan A-nya ini non-singular. Ya. Cukup buktikan bahwa A-nya non-singular. Ya. Maka dari SPL ini, ya SPL ini kita bentuk AX sama dengan B. AX sama dengan B, bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita dapat ya, ternyata determinan A-nya ini sama dengan negatif 1, yang mana tidak sama dengan 0, yang mana ini non singular. Karena A-nya non singular, ya, maka kan kita pasti punya X sama dengan A inverse dikalikan B. Nanti X-nya sini tunggal ya. Nah, karena X-nya tunggal, maka SPL yang kita punya konsisten, punya solusi. Karena V2, V3, dan V1, V2, V3-nya konsisten, maka bisa kita simpulkan V1, V2, dan V3-nya ini merentang di ruang dimensi 3. Ya, ini untuk yang merentang. Ya, bisa kita pakai determinan ya. Kalau ini A-nya ini ukurannya N dikalikan N dan A-nya ini harus non singular. Ya, nah, kalau A-nya bukan N kali N dan A-nya tidak kita tidak tahu kalau A-nya ini ya, kalau A-nya M kali N, ini pakai determinan tidak bisa. Tidak bisa. Kalau A-nya bukan M kali N, ini harus pakai OBE. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Tuh, baterainya mau habis lagi. Nah, kalau misalnya kita punya A-nya ini ya, A-nya ukuran N kali N, tapi A-nya di sini singular. Nah, berarti
untuk meyakinkan ini kan kalau singular itu kan ini punya tak hingga atau tak ada gitu ya solusinya. Nah, berarti untuk meyakinkannya ini harus pakai OBE ya, supaya lebih yakin solusinya tak hingga atau tidak ada. Ya, kalau hanya singular. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Kita bicara tentang kebebasan linear. Ya. Jika kita punya S ini himpunan V1, V2 sampai Vn, himpunan vektor yang tak kosong dan dapat dibentuk kombinasi linear seperti berikut ya. Ya. KV1 tambah KV2 bla 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 sampai KN Vn sama dengan 0. Ini kalau diperhatikan ini seperti SPL, ini AX sama dengan 0 ya, atau SPL homogen ya. Dan SPL homogen yang kita punya memiliki paling tidak satu penyelesaian, yaitu nilai K-nya semuanya harus sama dengan 0 ya. K1 sama dengan K2 sama dengan bla 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 sama dengan Kn ini harus sama dengan 0 ya. Maka ini kalau K1, K2 sampai Kn-nya 0, maka himpunan S itu kita sebut sebagai bebas linear. Jika ada penyelesaian lain, maka S-nya himpunan yang tidak bebas linear ya. Nah, dari sini kalau kita punya SPL homogen, ya ini kan SPL homogen ya. Kalau solusinya trivial, ini pasti bebas linear ya. Tapi kalau solusinya non trivial, ini berarti tidak bebas. Ya. Oke, sampai sini pegangan kita itu dulu ya. Kalau bebas berarti trivial, kalau tidak bebas berarti non trivial. Oke. Ini ya contoh soal. Apakah vektor-vektor berikut bebas linear apa tidak? Jika V1-nya ini, V2-nya ini, dan V3-nya ini. Ya. Katanya ini bebas linear karena V1-nya 0, V2-nya 0, dan K1-nya 0, K2-nya 0, dan K3-nya 0. Nanti untuk buktikannya, ya ini kan 2 min 1, 1, min 1, 2, 1, min 3, 4. Ya. Supaya trivial ya. Nah, yang pertama ini determinannya ini harus tidak sama dengan 0. Ini sudah otomatis trivial atau bisa kita pakai OBE ya. Pakai kedua angka ini bisa saja. Mau pakai determinan tidak sama dengan 0 atau pakai OBE nanti hasilnya sama dengan ini ya. Solusinya trivial. Nah, kemudian untuk yang soal kedua, kalau kita punya V-nya ini, V1-nya ini, V2-nya ini, dan V3-nya ini, apakah V1, V2, dan V3 ini bebas linear apa tidak? Nah, nanti kalau kita bikin ya, 2, min 1, 0, 3, 1, 2, 5, min 1, 7, min 1, 5, dan 8. Ya. Nanti kita OBE-kan, ya. OBE. Nanti dapat solusinya seperti ini. K1-nya sama dengan min 3T, K2-nya sama dengan T, dan K3-nya sama dengan T, di mana T-nya ada parameter. Nah, di sini karena memuat parameter, ini pasti non-trivial. Nah, karena non-trivial, maka soal yang kedua ini bisa kita katakan sebagai, atau bisa kita simpulkan tidak bebas linear. Ya. Karena solusinya non-trivial. Selanjutnya, ya, kalau kita punya suatu himpunan S dengan dua vektor atau lebih gitu ya, misalnya S, V1, V2 sampai Vn, ya, minimal dua vektor gitu ya. Ini katanya tidak bebas secara linear.
Jika dan hanya jika paling tidak ada salah satu vektor di dalam S dapat dinyatakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya di dalam S. Ya, misalkan kita punya V1, ternyata V1-nya ini gini ya, 101, dan V2-nya ini 202. Nah, dari V1 V2 yang kita punya, ini bisa kita bikin kombinasi linear. V2 sama dengan 2 kali V1. Ya. Karena ini ada kelipatan ya, intinya gitu ya. 0.1 ada kelipatan, salah satu vektor itu merupakan kelipatan vektor yang lain, maka itu tidak bebas secara linear. Ya, atau tidak bebas linear gitu ya intinya. Yang kedua, bebas secara linear jika dan hanya jika tidak ada vektor di dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Ya. Nah, maksud di poin kedua ini berarti tidak ada kelipatan dari suatu vektor. Misalnya V1 ini kelipatan V2, ini tidak ada gitu ya. Dan selanjutnya atau bisa kita tulis V1 ini ke V2 tambah L V3, ini juga tidak ada gitu ya. Nah, itu berarti itu bisa kita sebut sebagai bebas secara linear atau bebas linear gitu ya. Contoh yang pertama ya. Apakah vektor-vektor berikut tidak bebas secara linear jika V1-nya ini, V2-nya ini, dan V3-nya ini? Nah, ternyata ini tidak bebas secara linear. Karena apa? V2-nya ini adalah kombinasi linear dari V1 atau kelipatannya dari V1. Ya. Ini 2 kali kelipatan V1 dan V3 ini adalah kombinasi linear dari 2V1 ditambah V2. Ya. Karena ada kelipatan atau ada kombinasi linearnya, maka ini dikatakan tidak bebas secara linear. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya V1, V2, dan V3, bentuknya seperti ini ya. Tentukan apakah vektor-vektor berikut termasuk tidak bebas secara linear. Ya. Apakah V1, V2, dan V3-nya tidak bebas secara linear? Nah, ternyata di sini bebas secara linear ya. Karena masing-masing vektor tidak dapat dibentuk kombinasi linear. Ya. Nah, maksudnya V1 ini adakah nilai K yang mau ini ya, maksudnya adakah nilai K yang dikalikan dengan V2 hasilnya V1 gitu ya. Ini kan tidak ada ya. Begitu juga adakah V1 ini misalnya K1 V2 tambah K3 V3, adakah yang memenuhi gitu ya. Ini juga tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Karena tidak ada memenuhi ini ya. Ini bisa kita sebut sebagai kombinasi vektor yang bebas secara linear atau bebas linear gitu ya. Atau nanti kalau kita mau bikin ini juga bisa K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 ini sama dengan 0. Nanti kita peroleh K1-nya sama dengan K2 sama dengan K3-nya ini sama dengan 0 ya. Ini maksud dari bebas secara linear. Sama saja seperti bebas linear ya. Lanjut ya, suatu himpunan vektor terhingga yang berisi vektor 0 maka tidak bebas secara linear ya. Kalau kita punya vektor 0 ya. Kita punya S 0 gitu ya, V1, V2 sampai Vn. Ini tidak bebas secara linear karena ini bisa dibikin kombinasi linearnya. Misalkan 0 ini sama dengan K V1 ditambah K V2 ya. Tinggal kita pilih aja K1-nya sama K2-nya 0 ya. Ini kan bisa dibikin kombinasi linear ya. Karena 0 di sini masuk ke himpunan S-nya. Poin yang kedua, suatu himpunan dengan tempat dua vektor bebas secara linear jika dan hanya jika vektor 1 bukan merupakan penggandaan kelipatan dari vektor yang lainnya.
Ya, ini maksudnya kelipatannya kalau V1 ini bukan dari kelipatan K V2 gitu. Atau sebaliknya V2 juga bukan kelipatan dari K V1. Kemudian, waduh, tinggal setengah jam. Kemudian, kalau kita punya S, V1, V2, sampai Vn, ada himpunan vektor-vektor di dalam ruang dimensi N, jika banyaknya vektor itu lebih banyak daripada dimensinya, ya, maka S bisa kita sebut sebagai tidak bebas linier. Ya. Misal kita punya S, ya, V1, V2, V3. Nah, di mana V1, V2, V3-nya ini ruang dimensi 2 gitu ya. Nah, di sini kan kita punya S-nya itu 3, N-nya itu 2 ya, karena dimensinya 2, maka ini bisa kita sebut sebagai tidak bebas. Ya. Lanjut. Oke, sampai sini dulu. Ada mau ditanyakan terkait bebas linier? Ingat ya, kalau bebas linier itu berarti SPL-nya homogen. Dari SPL homogen, solusinya harus trivial, ya. Itu baru dikatakan bebas linier. Atau bisa saja vektor-vektor yang kita punya itu bukan saling kelipatan. Nah, itu bisa saja. Ini, waduh. Adakah yang mau ditanyakan terkait bebas linier? Saya tunggu dulu ya. Ini ya. Baterai laptopnya tinggal 30 menit. Dan rumah saya masih mati lampu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba laptopnya mati di tengah jalan, nanti mau gimana? Mau saya kirimin video lanjutannya, atau mau ngadain kuliah tambahan gitu untuk melanjutkan kuliah ini? Gimana? Ada usul? Izin menyampaikan usul, Pak. Ya. Menurut saya lebih baik dikirim video. Oke. Berarti video lanjutan ya. Ya. Berarti ini ngikut semua ya. Ngikut semua apa ada yang lain? Kalau misalnya nanti mati di tengah jalan, nanti saya kirim itu ya. Saya kirim lanjutan videonya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi saya ya gitu. Atau bisa lewat perantara PJ juga bisa, boleh gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya supaya mudah-mudahan cukup waktunya. Selanjutnya kita akan bicara tentang basis. Oke, basis itu definisinya seperti ini. Jika V ini ada sembarang ruang vektor, dengan S ada himpunan vektor-vektor di dalam V, S-nya ini ya, V1, V2, sampai Vs, maka S disebut basis untuk V jika memenuhi syarat ini. Yang pertama, bebas secara linier, dan yang kedua, rentang. Harus memenuhi kedua ini. Ya. Ada satu yang tidak terpenuhi, ya.
itu bukan disebut basis. Harus kedua ini harus terpenuhi. Oke, yang pertama, nah contoh ya, kita punya V ini ya, V1, 2, 1, V2-nya 290, dan V3-nya 339. Tunjukkan bahwa S-nya ini ya. S-nya V1, V2, dan V3 ini basis di ruang vektor dimensi 3. Berarti untuk membuktikannya, yang pertama kita akan buktikan apakah ini bebas linear apa tidak. Ya. Nah, berarti pertama kita buat kombinasi linearnya seperti ini. Ini kombinasi linear. Selanjutnya kita buat matriks SPL homogen ya. Ini ada matriks SPL homogen ya. Nanti tinggal kita buktikan pakai determinan aja. Determinannya ini tidak sama dengan 0 apa tidak. Nanti ternyata determinannya ini tidak sama dengan 0 ya. Karena determinannya ini tidak sama dengan 0, maka ini pasti trivial. Ya. Karena ini trivial. Nah, maka kita punya solusinya seperti ini. K1, K2 sama K3-nya 0 ya. Karena K1, K2 sama K3-nya 0, maka bisa kita simpulkan S adalah himpunan yang bebas linear. Yang kedua, ya, yang kedua ini sama ya, kita buktikan apakah S-nya menentang apa tidak. Yang pertama tetap ya, ini kita buat kombinasi linear. Ya. Dibedakan ya yang kombinasi yang bebas linear sama menentang dibedakan di sini. Ya, kalau menentang ini ada nilai B, B-nya ada nilai ya, bebas. B-nya sembarang ya, yang penting berada di himpunan bilangan real. Nah, tapi kalau yang kombinasi ini ya di sini harus 0. Ya, kalau bebas linear di sini harus 0. Kalau yang menentang di sini kita harus tulis dengan B ya. Dengan bentuknya bisa seperti ini atau bisa kita betik seperti ini ya. AX sama dengan B-nya ini ya. Supaya V1, V2, dan V3-nya menentang di ruang dimensi 3, cukup dibuktikan bahwa SPL di atas konsisten atau mempunyai solusi. Agar SPL-nya di atas konsisten, cukup dibuktikan bahwa AX sama dengan B-nya, ini A-nya ini harus non-singular. Ya, ini harus non-singular. Berarti A yang ini harus non-singular. Nanti didapat ternyata determinannya ini sama dengan negatif 1. Ini tidak sama dengan 0 atau non-singular. Nah, karena A-nya ini non-singular, maka pasti solusi X-nya ini ada ya. X-nya pasti ada. Nah, akibatnya karena X-nya ada, maka SPL-nya konsisten ya, solusinya pasti tunggal. Ya, karena tunggal maka S-nya menentang di ruang dimensi 3. Oke, nah, karena S-nya menentang dan S-nya bebas linear, maka bisa kita simpulkan S-nya ini basis di ruang vektor dimensi 3 ya, karena bebas linear sama menentang. Oke, untuk yang ini basis ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Pak. Ya. Tetapi mengenai responsi. Untuk responsi nanti dalam bentuk latihan soal apa resume ya, Pak? Terima kasih. Oh iya. Resume aja ya. Resume aja. Ya, kita resume aja ya. Nggak usah ngerjain soal. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Atau mau soal juga boleh kalau mau. Kalau dari saya resume saja responsinya. Ya. Nanti Nanti gimana? Izin menyampaikan, Pak. Tapi ada beberapa anak yang sudah mengerjakan latihan soal. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa. Atau kalau misalnya tunggu. Ya. Maksudnya ngerjain ini ya, salah satu ini ya, gitu.
Iya, Pak. Ya udah nggak apa-apa, itu latihan mandiri saja di rumah ya. Dihitung sebagai latihan mandiri, tidak usah dikumpulkan. Nanti yang dikumpulkan hanya resumnya saja. Ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, yang udah ngejain ini nggak apa-apa, bagus sebagai latihan ya. Nggak apa. Jangan sebagai jangan sebagai penyesalan ya, tapi sebagai anugerah karena sudah mengerjakan ini gitu. Ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini basis ya. Nah, basis itu berarti harus memenuhi kedua ini. Ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak termasuk basis. Oke, untuk basis adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita dimensi ya. Ini kita dimensi. Dimensi ini definisinya suatu vektor tak nol di V disebut berdimensi terhingga jika V ada suatu himpunan vektor terhingga ya. Ini bukan terhingga tapi terhingga V1, V2 sampai Vn berbentuk basis. Ya. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V disebut tidak berdimensi tak hingga. Selain itu, definisi ruang vektor 0 ini adalah dimensi yang terhingga. Ya. Teorema, jika V ada suatu ruang vektor berdimensi terhingga, V1 sampai Vs, dan V1 sampai Vs-nya ini basis, maka setiap himpunan dengan lebih dari S vektor adalah tak bebas secara linear. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari S yang melentang di V. Selanjutnya, semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Oke, selanjutnya definisi ya. Suatu ruang vektor berdimensi terhingga V dinyatakan dengan dimensi V didefinisikan sebagai jumlahan vektor dalam suatu basis untuk V. Ya. Nah, di sini ruang vektor 0 memiliki dimensi 0. Contohnya itu. Contoh ya. Contoh. Nah, tentukan dimensi dari S dengan S-nya itu V1, V2 sampai V3. Ini S V1-nya, ini V2-nya, dan ini V3-nya ya. Nah, ini kalau mau menyatakan dimensi, berarti pertama-tama ini harus basis. Apakah ini basis? Nah, harus kita buktikan. Kalau basis ini harus bebas, sama harus melentang. Ya, yang pertama bebas. Astagfirullahaladzim, baterainya mau habis. Tinggal 10% ya. Yang pertama bebas linear ya. Akan dibuktikan bahwa S bebas linear. Kita pertama bentuk kombinasi linear seperti berikut. Ini tadi SPL yang homogen ya. Nah, karena ini SPL homogen, nanti kita cari solusinya ya. Solusinya mau pakai ini karena nanti dapat ukuran A-nya 3x3. Ini bisa pakai determinan, bisa pakai OBE ya. Ternyata kalau kita pakai determinan ini tidak sama dengan 0. Akibatnya karena determinannya tidak sama dengan 0, nanti K1, K2 sama K3-nya ini 0 semua. Sehingga ini adalah bebas linear ya. Yang kedua, melentang ya.
kita buat kombinasi linear ya. Ini K1 V1, K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan B. Atau nanti dapat bentuk AX sama dengan B-nya seperti ini. Ya. Nah, nanti supaya membentangkan ini harus konsisten ya. Tunggal atau tak hingga. Nah, nanti ini bisa kita angkanya bisa kita pakai determinan, bisa kita pakai OBE ya. Nah, di sini saya pakai determinan ya. Nanti ternyata hasil determinannya ini sama dengan 1. Tidak sama dengan 0. Ya. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka ini SPL-nya pasti konsisten ya. SPL konsisten. Ya. Karena SPL-nya konsisten, maka S-nya membentang di ruang dimensi 3. Nyala. Coba nyalain. Oke, udah nyala ternyata. Tunggu ya. Ya, tunggu. Sini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana tuh? Oh ya. Ini ya. Karena kita punya S yang bebas linear dan membentang di ruang dimensi 3, maka S merupakan basis. Sehingga untuk dimensi S ini sama dengan 3. 3 ini dari mana? Ini adalah vektor-vektor yang terbentuk di dalam basis ada 3. Ya. Ini ada 3 ya vektornya. 1, 2, 3. Kan ada 3 vektor dan itu basis. Maka dimensinya sama dengan 3. Ya. Selanjutnya, tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian SPL homogen berikut. Ya. Nah, di sini ruang penyelesaian. Maksudnya ini adalah solusinya. Kita pakai solusinya. Ya. Ini kita pakai solusinya sebagai vektornya, ya. Nah, nanti dari SPL homogen yang kita punya ini, ya, nanti kita dapat solusinya ini, ya. Kita dapat solusinya seperti ini, ya. X1 min ST, X2S, X3-nya T, X4-nya 0, dan X5-nya T. Ini adalah solusinya, ya. Kemudian dari solusi ini kita bentuk ke satu vektor seperti ini, ya. X1, X2, X3, X4, ini sama dengan min S min T, S min T, 0, dan T. Atau kita bisa pecah yang memuat S sama memuat T. Yang ini ya. Yang ini memuat S, yang ini memuat T. Ya. Jadi min S ditambah min T, ya. Nanti dapat ini. S ditambah 0, dapat S. 0 ditambah min T, dapat min T. Dan selanjutnya 0 tambah T, dapat T. Nah, selanjutnya, yang memuat S ini, kita keluarkan S-nya. Ya. Hasilnya seperti ini. S dikalikan min 1, 1, 0, 0, 0. Dan T dikalikan min 1, 0, min 1, 0, 1. Ya. Nah, vektor yang kita pakai ini ya. Nanti, apakah kedua vektor ini basis? Ya. Apakah kedua vektor ini basis? Berarti kita harus buktikan.
Nah, yang pertama ya, kita misalkan ya V1-nya ini dan V2-nya ini. Ini katanya V1 sama V2 ini menentang di ruang penyelesaian ya. Berarti kalau misalnya kita punya ini ya, min 1 1 0 0 0 min 1 0 min 1 0 1. Ini sama dengan K1 K2. Ini hasilnya sama dengan itu ya. B1, B2, B3, B4 sama B5. Yang pertama ini ya. Yang pertama perhatikan di baris ke-5 ya. Dari baris ke-5 ini berarti kan K2 sama dengan B5. Nah, kemudian kita perhatikan baris ke-2 ya. Baris kedua ini berarti K1 sama dengan B2. Karena K1 K2 aja kita punya nilai ya. K1-nya B2 dan K2-nya B5, maka ini menentang karena punya solusi ya. Ini punya solusi ya. Atau konsisten. Nah, kemudian untuk yang bebas linier, ini katanya V1, V2 juga bebas linier. Alasannya karena tidak saling berkelipatan. Ya. Diperhatikan ya, V1 sama V2-nya tidak bebas linier ya, tidak kelipatan ya. Karena tidak kelipatan, maka ini pasti bebas linier. Atau bisa dibuktikan ya. 0 sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 ya. Dari sini nanti dapat K1-nya 0 sama K2-nya sama dengan 0 atau ini trivial. Ya, karena ini trivial maka ini bebas linier ya. Jadi karena bebas linier dan menentang, maka V1 V2 ini di ruang penyelesaian ini merupakan basis untuk ruang penyelesaian ya. Jadi untuk dimensinya ini ada dua. Dua ini ya V1 sama V2 ada dua ya, karena faktor basisnya ada dua. Oke, ini untuk yang ruang penyelesaian. Ini termasuk basis ya dengan dimensi 2. Oke, ini ada teorema ya. Capek. Kalau ini ya betul ya. Betul. Kalau kita punya S himpunan vektor tak nol di dalam suatu ruang vektor, jika S-nya ini ada himpunan yang bebas linier, jika V ada suatu vektor di dalam V yang berada di rentang S, maka himpunan S digabung dengan V yang dihasilkan dengan menyelipkan S ke V akan tetap bebas linier ya. Jadi ini kita punya S-nya bebas linier. Nah, terus kita tambahkan, kita masukkan V ya ke dalam S. Nanti S gabung V ini akan tetap bebas linier. Maksudnya seperti itu ya. Yang kedua, jika V ada kombinasi linier dalam S, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain di dalam S. Jika S dikurang V ini menyatakan himpunan yang diperoleh dengan memindahkan V dari S, maka S dan S min V ini menentang di ruang yang sama, atau rentang S sama dengan rentang S dikurang V ya. Dari poin ke B ya. Nah, dari poin ke B, kalau kita menghilangkan menghilangkan satu vektor, ini akan tetap menentang, maksudnya gitu ya. Selanjutnya, jika V ada suatu ruang vektor berdimensi n dan S-nya ada suatu ruang himpunan dalam V, tepat n vektor,
maka S adalah suatu basis untuk V jika S-nya melentang dan S-nya bebas linear. Ya. Oke. Ini kalau dimensinya sama ya, dimensi V sama S-nya sama. V berada di ruang dimensi N, S-nya juga berada di ruang dimensi N. Maka ini pasti S-nya basis. Ya. Kemudian jika S adalah suatu himpunan berhingga ya, vektor-vektor di dalam suatu ruang vektor berdimensi berhingga V. Yang pertama, jika S adalah melentang V tetapi bukan merupakan basis untuk V, maka S bisa direduksi menjadi basis untuk V dengan menghilangkan vektor yang tepat dari S. Nah, misalkan ini ya, kita ini masuk dari pertama, S ini melentang. Nah, tapi S ini bukan bebas linear ya. Supaya S-nya bebas linear, maka kita bisa menghilangkan beberapa vektor di S. Ya. Nah, ini kita punya S-nya melentang, tapi S-nya bukan bebas linear gitu ya. Nah, kita bisa menghilangkan beberapa vektor di S yang tepat sehingga S-nya menjadi basis. Yang poin kedua, jika S ada himpunan yang bebas linear dan belum menjadi basis, maka S bisa diperbesar menjadi basis untuk V dengan menyelipkan vektor-vektor yang tepat di dalam S. Ya. Poin kedua sama saja kayak poin pertama, tapi di sini S-nya ini bebas linear, tapi S-nya ini bukan melentang ya. Nah, supaya melentang berarti kita bisa memasukkan vektor lain ke dalam S yang tepat ya, sehingga S-nya menjadi basis. Selanjutnya, jika W ada suatu ruang bagian di vektor berdimensi terhingga di V, maka dimensi W ini kurang lebih sama dengan dimensi V. Jika dimensi W sama dengan dimensi V, maka W-nya akan sama dengan V. Ini dimensi. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Untuk yang dimensi, ini hari itu ya, latihan di rumah ya, mandiri di rumah. Nah, ini juga latihan mandiri di rumah. Ini juga latihan mandiri di rumah untuk persiapan UTS. Ini juga latihan mandiri di rumah. Yang ini juga latihan mandiri di rumah. Yang ini diminta basis. Ya. Yang ini diminta bebas linear apa tidak. Yang ini ruang bagian. Yang ini ruang vektor. Yang ini ada soal ya, bisa latihan mandiri. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait materi kita sebelum tes. Nanti itu ya, sebagai syarat presensi daftar hadir, kita resume saja di Google Classroom, nanti di-upload di sana ya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu?